Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita kali ini adalah tentang SolidWorks. SolidWorks adalah program komputer aided design atau CAD dan Computer Aided Engineering atau CAE yang dapat digunakan pada Microsoft Windows. Meskipun memungkinkan untuk menjalankan SolidWorks pada Mac OS, namun hal itu tidak didukung oleh pihak SolidWorks yang diterbitkan oleh Dassault Systèmes. Perusahaan SolidWorks didirikan pada Desember 1993 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang bernama John Hirschtick. Hirschtick menggunakan $1 juta penghasilannya untuk mendirikan perusahaan. Hirschtick merekrut tim insinyur dengan tujuan membangun perangkat lunak 3D CAD yang mudah digunakan, terjangkau, dan tersedia di desktop Windows. SolidWorks merilis produk pertamanya pada tahun 1995. Hingga sampai saat ini, SolidWorks terus meluncurkan produk-produk terbarunya. Dassault Systèmes yang terkenal dengan perangkat lunaknya Katia CAD membeli saham SolidWorks seharga $310 juta. SolidWorks dipimpin oleh John McElhenney dari tahun 2001 hingga 2007 dan Jeff Ray dari tahun 2007 hingga 2011. CEO saat ini adalah Gianpaolo Bessi. Pengenalan SolidWorks. SolidWorks adalah salah satu software perangkat lunak berbasis otomasi dalam pembuatan model solid 3 dimensi untuk mempelajari penggunaan grafis Windows. Penggunaan software ini tidak begitu sulit, tergantung keinginan kita sebagai engineering untuk mempelajarinya. Software ini sangat berguna dalam bidang keteknikan untuk membuat model 3 dimensi maupun 2 dimensi. Selain itu, software ini juga dapat melakukan simulasi yang sangat berguna untuk melakukan penelitian terhadap suatu mesin maupun material. Namun, sebelum masuk pada tahap itu, pengguna software ini harus mengenal terlebih dahulu perintah toolbar yang ada pada software ini. Sebelum masuk pada tahapan proses penggambaran, kita harus memilih SolidWorks atau template yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu part, assembly, dan drawing. Layar gambar. Layar gambar adalah tempat untuk menggambar objek, dan di daerah ini kursor dapat digerakkan lewat mouse atau pointing device. Namun, sebelum memulai menggambar, pengguna harus dapat berhayal untuk mendapatkan gambaran dan posisi penggambaran yang sesuai agar menghemat tenaga dan waktu pada proses penggambaran. Menu toolbar, bidang gambar. Sebelum memulai pembuatan model 3 dimensi atau 3D, pada desainer akan diminta untuk menentukan bidang yang menjadi acuan sebagai bentuk pandangan dari suatu objek desain. Di sini terlihat ada pandangan depan, ada pandangan atas, dan ada pandangan sebelah kanan. Kita bisa melihat menu-menu yang ada pada toolbar, yaitu line. Line berfungsi sebagai perintah untuk membuat garis. Kemudian ada rectangle. Rectangle berfungsi sebagai perintah untuk membuat persegi, persegi panjang, dan trapesium.
Kemudian ada circle. Circle berfungsi sebagai perintah untuk membuat lingkaran. Lalu ada center point RC. Center point RC berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran sebagai acuan dan jari-jari lingkaran. Lalu ada tangen RC. Tangen RC berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur lingkaran dengan acuan titik sketsa yang dibuat sebelumnya. Ada 3-point RC. 3-point RC berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur lingkaran dengan diameter lingkaran sebagai acuan dan tinggi lingkaran. Kemudian ada spline. Spline berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur yang tidak beraturan. Dapat diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian ada center line. Center line berfungsi sebagai perintah untuk garis konstruksi atau garis batu. Lalu ada sketch fillet. Sketch fillet berfungsi sebagai perintah untuk membentuk lengkungan atau radius pada tiap ujung sketsa. Kemudian ada mirror entities. Mirror entities berfungsi sebagai perintah untuk menduplikatkan sketsa yang dibuat dengan prinsip kerja cermin. Kemudian offset entities. Offset entities berfungsi sebagai perintah untuk menggandakan sketsa dengan jarak tertentu. Fungsi ini cukup berguna dalam membantu membuat sketsa yang sama pada jarak tertentu. Kemudian trim entities. Trim entities berfungsi sebagai perintah untuk menghapus satu garis pada sketsa. Kemudian ada move. Move trim entities berfungsi sebagai perintah untuk memindahkan sketsa. Kemudian ada rotate. Rotate trim entities berfungsi sebagai perintah untuk memutar sketsa. Lalu ada scale. Scale trim entities berfungsi sebagai perintah untuk memperbesar atau memperkecil sketsa. Lalu ada perintah copy. Copy trim entities berfungsi sebagai perintah untuk menduplikat sketsa lebih dari satu dan di sebarang tempat. Kemudian ada linear pattern. Linear pattern trim entities berfungsi sebagai perintah untuk menduplikat sketsa berdasarkan arah horizontal dan vertikal dan dapat diduplikat lebih dari satu. Kemudian circular pattern. Circular pattern trim entities berfungsi sebagai perintah untuk menduplikat sketsa membentuk radius tertentu dan dapat diduplikat lebih dari satu. Smart dimension. Smart dimension berfungsi sebagai perintah untuk memberikan dimensi pada sketsa. Horizontal. Horizontal berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa searah horizontal. Vertikal. Vertikal berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa searah vertikal. Collinear. Collinear berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa saling berhimpitan atau garis dengan garis. Kemudian perpendicular. Perpendicular berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa saling tegak lurus. Kemudian ada paralel. Paralel berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa saling sejajar. Kemudian ada equal. Equal berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan nilai sketsa adalah sama. Kemudian ada coradial. Coradial berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa berhimpitan atau lingkaran dengan garan. Kemudian ada concentric. Concentric berfungsi sebagai perintah
untuk menetapkan sketsa pada satu titik pusat atau lingkaran dengan lingkaran. Kemudian ada fix. Fix berfungsi sebagai perintah untuk menetapkan sketsa tidak bergerak atau diam. Lalu design table. Design table berfungsi sebagai perintah untuk membuat variasi desain 3 dimensi sehingga mempersingkat waktu dalam mendesain model yang sama. Kemudian ada extrude boss. Extrude boss berfungsi sebagai perintah untuk membuat bangunan 3 dimensi dengan memasukkan nilai height atau tinggi. Lalu ada extrude cut. Extrude cut berfungsi sebagai perintah untuk memotong bangunan 3 dimensi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada fillet. Fillet berfungsi sebagai perintah untuk melengkungkan atau radius ujung dari bangunan 3 dimensi. Lalu ada chamfer. Chamfer berfungsi sebagai perintah untuk memotong ujung dari bangunan dan memiliki sudut kemiringan. Kemudian ada plane. Plane merupakan bidang referensi sketsa. Plane ini sangat penting karena setiap sketsa atau 3 dimensi yang akan dibuat harus memiliki plane. Kemudian axis. Axis merupakan bidang referensi sketsa berupa garis yang berfungsi hampir sama dengan plane. Kemudian rib. Rib berfungsi sebagai perintah untuk membuat rusuk atau penyangga. Kemudian cell. Cell berfungsi sebagai perintah untuk membuat kombinasi offset pada sketsa dengan extrude cut. Selanjutnya adalah draft. Draft berfungsi sebagai perintah untuk meninggalkan model 3 dimensi dengan ketentuan sudut tertentu. Kemudian ada revolved boss. Revolved boss berfungsi sebagai perintah untuk memutar sketsa jadi bangunan putar dengan menggunakan acuan. Lalu revolved cut. Revolved cut berfungsi sebagai perintah untuk memotong sketsa dengan bangunan putar sebagai referensi potongan. Kemudian swept boss atau swept base. Swept boss atau swept base berfungsi sebagai perintah untuk membuat bangunan 3 dimensi dengan acuan 2 sketsa sebagai bentuk height atau tinggi dan bentuk bangun 3 dimensinya. Kemudian ada linear pattern. Linear pattern berfungsi sama dengan linear pattern pada sketch. Lalu ada circular pattern. Circular pattern berfungsi sama dengan circular pattern pada sketch. Lalu mirror. Mirror juga berfungsi sama dengan mirror pada sketch. Lalu ada lofted boss atau lofted base. Lofted boss atau lofted base berfungsi sebagai perintah untuk menyambung beberapa sketsa pada plane yang berbeda sehingga terbentuk suatu model tertentu. Kemudian kita masuk pada tugas kita. Silahkan dikerjakan. Tugas yang pertama adalah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan SolidWorks. Kemudian soal yang kedua, apa kegunaan dari SolidWorks? Dan yang ketiga, gambarkan dan tuliskan nama serta apa fungsinya ikon dari menu yang ada pada SolidWorks. Demikian materi kita hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.